Selamat datang di Wikitansi Podcast. Kali ini kita bakalan ngobrol asik bareng Akrim Ilma Mufidah dan juga Kamila. Halo, gimana guys kabarnya? Halo Sugi, halo Kamila, salam kenal. Ya, salam kenal juga. Oke, ya salam kenal ya. Karena sebenarnya Kamila sama Akrim Ilma Mufidah ini baru pertama kali ketemu di podcast kali ini. Tapi meskipun baru pertama kali ketemu, chemistry-nya kayaknya udah dapet nih. Karena mereka kayaknya sefrekuensi banget nih. Ya kan? Asli. Betul. Jadi sebenarnya yang jadi host itu kan sekarang Kamila sama aku ya, gitu kan. Terus kita itu sebenarnya mau ngobrolin tentang Akrim nih, gitu. Kita mau men-spotlight dan juga meng-highlight Akrim Ilma Mufidah gitu. Karena di podcast kali ini ya, kita itu judulnya itu My LPDP Journey Rap gitu. Waduh, Gitu. Karena seru sebenarnya banget. Akrim Kamila, jadi Akrim ini tuh ini award di LPDP kan like. Oke. Award di LPDP di UNY, dan aku tuh kenal sama Akrim itu di tahun berapa ya Akrim ya? 2022. 2022 ya. Iya. Kenalnya juga di Jogja ya. Oke, lumayan lama ya, 2 tahunan berarti. Iya, 2 tahunan Iya. sih. Tapi meskipun baru 2 tahun itu kayak perjalanannya kita udah jalan-jalan banyak nih sebenarnya, banyak pengalaman di Jakarta. Jadi ceritanya tuh dulu gini Mil, aku tuh kan ikut acaranya Mata Garuda LPDP Jogja gitu kan. Oke. Terus ternyata aku jadi panitia gitu, dan aku satu divisi sama Akrim gitu. Oh gitu, waduh. Ya, aku satu divisi sama Akrim dan kenal lah aku sama Akrim gitu. Jadi Akrim ini award di LPDP. Kamu award di LPDP berarti angkatan berapa ya Akrim? Kalau dari PK itu aku 185. Kalau angkatannya masuk kuliah baru di 2022. Jadi aku semester 1, Sugi waktu itu semester berapa ya berarti? 2022 itu. Semester mau kedua sih waktu itu, udah mau kedua gitu, udah mau. Oke, jadi kita mau ngobrolin itu sebenarnya Akrim awal mula daftar LPDP itu gimana sih Krim ceritanya gitu? Kamu sejak kapan sih pikiran, oh aku kayaknya mau ngambil LPDP nih gitu? Itu gimana sih awalnya gitu ceritanya? Oke, jadi sebenarnya LPDP itu perjalanan yang sangat panjang yang nggak bisa dipersiapkan sebulan 2 bulan. Iya. Jadi setelah aku lulus SNMPTN, SBMPTN ya waktu itu di eranya 2015, itu sebenarnya sudah kepikiran untuk wah nanti kalau bisa aku harus S2 nih gitu, dengan beasiswa juga karena S1 juga beasiswa, S2 pun juga pengen beasiswa, tapi sampai karena aku mempersiapkan untuk S2, jadi di S1 tuh harus aktif organisasi, aktif di bidang akademik juga kayak gitu. Jadi keduanya untuk imbang kayak gitu. Dan karena di S1 di SMA dulu aku cuman aktif di bagian akademik gitu. Jadi waktu S1 sudah dipersiapkan nanti harus aktif di akademik dan akademik karena dipersiapkan untuk S2 ini, untuk persiapan daftar beasiswa. Tapi beneran yakin untuk wah aku LPDP fighter nih gitu. Itu mulai tahun 2018. Itu pertama kali aku ikut namanya LPDP yang ngadain kelurahannya LPDP UM, itu semacam seminar kayak gitu, coaching, dan disitulah aku bener-bener mulai yakin menjadi LPDP fighter dengan startingnya dari mana nih kayak gitu. Kenapa sih harus daftar, kenapa harus S2, dan disitulah aku mempersiapkan semuanya sampai daftar di 2021 gitu. Oh gitu. Keren banget ya Kak, keren banget Akrim. Ternyata dari S1 pakai beasiswa, S2 juga beasiswa ya ternyata. Keren banget sih ini. Terus menurut Akrim, kira-kira di antara proses menuju LPDP Wardi itu pasti kan banyak banget proses yang dihadapi Akrim gitu ya. Apa sih proses yang paling bikin Akrim deg-degan atau kayak aduh aku bisa nggak ya gitu, yang benar-benar bikin hati aduh nggak tenang, mau tidur nggak tenang, mau ngapa-ngapain juga nggak tenang, itu proses yang mana itu? Oke, mungkin kalau dari proses ini justru malah sebelum pendaftaran ya, karena waktu itu tuh 2020 kena pandemi dan itu masa quarter of life after S1. Betul. Dan itu
karena saya harus mempersiapkan pendaftaran, harus preparing TOEFL fighter dulu di Pare, dan itu baru sebulan kena COVID, dan baru aktif TOEFL lagi itu setelah 5 bulan di bulan September juga. Dan situ kan nanti kalau tidak punya TOEFL-nya itu menentukan bahwa aku bakalan LPDP atau tidak, kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya dengan up and down di 2020 itu banyak banget self brandingku sebagai anak organisasi sosial ini itu semakin bertambah, karena dulu mulai musim NGO online kayak gitu. Jadi aku daftar volunteering online, menambah portofolioku juga, dan di situ juga aku ketemu teman-teman yang memiliki teman-teman LPDP Fighter seperjuangan di Pare itu, karena networking untuk mempunyai visi misi yang sama itu penting banget. Nah, itu pertama, waktu proses sebelum apply aja itu sebenarnya kita sudah harus punya partner fighternya di situ. Terus kedua itu waktu pendaftaran tes tulis itu sesuatu yang, karena dulu di waktu pendaftaran 2022 itu belum ada bedanya gitu antara yang punya LOA dan tidak, makanya aku nggak pendaftar LOA dulu. Di situ tuh karena pendaftaran masih pertama dan banyak regulasi yang baru, sampai di hari H dinyatakan lolos tuh masih ngeblank gitu, beneran lolos nih gitu, karena sepertinya kayak kurang persiapan. Tapi alhamdulillahnya passing grade-nya juga belum tinggi waktu itu, alhamdulillah lolos gitu. Nah, yang paling deg-degan banget itu justru malah setelah wawancara, karena itu ending dari semua perjuangan di 2000, dari 2000 sekian endingnya di wawancara ini kayak gitu. Aku merasa persiapanku panjang, tapi waktu how to deliver komunikasinya itu tuh seperti nggak puas gitu. Jadi antara nggak puas sama sendiri-sendiri, tapi harus berpasrah juga. Tapi ternyata ketika kita bisa menjawab dengan tulus, genuine, dan beneran niat kita itu tulus gitu, untuk ngapa harus S2, disitulah ternyata wawancara itu tidak perlu panjang, tapi interviewernya sudah menangkap apa yang ada di jawabanku, dan alhamdulillahnya lolos. Wih, berarti one shot ya, Krip? One Ya, shot nih langsung. Waduh, keren banget. Nah, itu kan tadi Akrin bilang ya kalau harus punya temen yang juga sama fighters gitu kan. Nah, sebenarnya waktu itu gimana sih kamu cara mencari, oh ini loh teman-temanku yang bakalan fighting banget bareng gitu loh sama kamu, itu gimana cara nyarinya, Akrin? Mungkin kamu punya cara yang berbeda gitu, cara nyarinya itu gimana sih sebenarnya? Apa kamu kayak, misalkan kamu ketemu Kamila nih, itu kayak kamu langsung nanya, kamu daftar LPDP nggak? Ayo kita apply bareng, fighting bareng gitu kan? Iya. Masa sih dengan cara kayak gitu, atau ada cara lain nih kamu ketemu sama fighters gitu? Oke, jadi waktu 2020 itu kebetulan waktu di Pare ketemu teman-teman yang after fresh graduate S1, dan mereka TOEFL itu ada 2, antara mau S2 dan kerja gitu. Kalau mau S2 berarti dia apply beasiswa atau tidak, kalau beasiswa yang mana gitu. Nah, ketika mempunyai teman fighter, LPDP fighter bareng-bareng, partner fighter itu harus saling memaintain gitu, support, kayak kamu sampai mana pasnya, kamu sampai mana, kayak gitu. Nah, itu satu secara offline ya. Kalau secara online-nya aktif di kegiatan mentoring, join grup di Telegram juga, dan join selain mentoring tadi, terus juga seminar gitu. Pasti tergabung grup-grup kayak gitu, dan it's okay, gentle dan pede gitu, karena ada pertanyaan apa, disitulah nanti kita bertukar informasi dan punya tujuan dan state yang sama kayak gitu. Karena partner fighter itu penting banget, ada informasi baru, semangat turunnya ketika berjuang itu juga karena temen kayak gitu. Jadi sangat berharga teman-temanku yang dulu berjuang, dan di titik ini kita bareng-bareng lulus gitu. Iya, itu sih. Soalnya kan aku juga sebenarnya punya teman sama fighters gitu, dan ternyata tuh perjalanannya mencari LPDP, beasiswa LPDP itu bukan cuma sekedar apply, ikut tes gitu, tapi banyak orang yang terlibat gitu di kehidupan kita gitu ya. Aku jadi agak flashback sebenarnya ke teman-temanku yang sama fighters gitu sama aku. Kalau Kamila sendiri gimana nih? Udah nemu nggak nih fighters yang mau fight
bareng kamu ini untuk apply bahasa LPDP ya. Kalau bisa dibilang dibandingin kalian nih, aku calon fighters gitu. Kalau udah aku udah nemuin loh, walaupun cuman kayak ya temen kan aku lagi les TOEFL nih kebetulan buat nyiapin LPDP seperti kalian. Jadi ada temen satu les TOEFL, oh ternyata dia juga mau join LPDP gitu. Jadi kita jadi kayak tukar informasi. Kalau dia punya grup, kasih aku punya grup channel grup tentang LPDP, aku juga kasih gitu. Terus kayak mock up interview gitu-gitu, itu juga kita saling sharing. Gitu aja sih. Oke ya. Jadi ngomongin soal fighters itu memang penting banget ya, karena perjalanan mencari LPDP itu setahu aku itu kan perjalanan yang sangat panjang. Bahkan tadi Akrim bilang ya bahwa wawancara itu adalah akhir dari perjuangan. Padahal enggak juga loh. Habis lulus itu masih ada PK, terus masih ada admisi, terus misalkan harus defer dulu, harus macam-macam lah gitu lah, sampai akhirnya lulus gitu kan. Itu perjalanan yang sangat panjang banget gitu. Nah kita aku sama Kamila nih pasti kepo banget sebenarnya, kan Akrim ini bukan mahasiswa Jogja nih waktu S1, terus awal-awal jadi mahasiswa Jogja itu gimana Krim rasanya gitu kan, rasanya gimana? First impression nih gimana nih? Iya. Oke, first impression itu pertama kali nyampe Jogja itu mencari kos-kosan, dan beneran pindah itu merasakan hal pertama struggling itu adalah makanan, karena makanan di Jogja sama orang Jatim tuh sangat berbeda. Karena sebagai anak rantau itu kan makanan yang paling penting ya untuk survive hidup dengan semuanya. Itu pertama makanan, everything but so fine, menemukan makanan yang hidden gem karena berawal dari teman-teman dan semuanya. Itu sejauh pertama kali datang, dan akhirnya selama perjalanan kuliah di Jogja itu menemukan hal-hal yang sangat positif juga, karena Jogja itu kota pelajar dan di situ adanya lingkungan akademis banget, dan di mana-mana kafe adalah tempat belajar dan nugas. Kemudian selain itu tuh juga bisa explore wisatanya bersama teman-teman juga. Jadi selain ada plus minusnya itu ada hal yang positifnya aku suka, dan negatifnya mungkin makanan, but everything is fine. Aku bisa adaptasi dari hal itu. Iya Mil, jadi sebenarnya aku tuh dapat banyak rekomendasi kafe itu dari Akrim Mil, karena Akrim itu sebenarnya anak kafe banget gitu loh. Kalau kamu nanya kafe di Jogja itu kayaknya Akrim udah pada tahu semua deh gitu. Jadi boleh nih nanti kalau ke Jogja tanya Akrim ya, kafe-kafe yang oke di Jogja di mana? Boleh. Siap. Ya, mau cari kafe buat nugas, buat nongkrong atau buat nge-zoom atau ngapain itu Akrim udah tahu semua aja gitu. Udah kayak maps-nya kafe kalau dia. Bener. Emang betulnya kafe favorit di mana Mil? Kok Kamila? Akrim. Iya, kafe favoritku tuh di Arah, dan itu kayaknya hampir fully. Iya, jadi kafe yang ku jelajahin dari aku sampai pertama kali ke Jogja dan hampir kemarin terakhir mau pergi itu endingnya juga di Arah gitu, terakhir kafe yang ku datengin. Karena aku mau mengingat lagi kan memori-memori dulu waktu ups and down di situ tuh gimana gitu. Jadi kafe itu tuh sangat berarti buat aku karena deket banget posisinya di tengah-tengah kota, dan tengah-tengahnya kota itu maksudnya nggak terlalu ke bagian di Jogja ya, tapi lebih ke area mahasiswa gitu. Jadi teman-teman tuh sering nyamperin di mana gitu, Arah udah tuh 1, 2, 3, 4 pada nyamperin. Tapi disitulah teman-teman membangun networking dan saling menyemangati kayak gitu. Bahkan kemarin juga Sugi bertemu dengan teman-temanku juga di Arah gitu tuh. Terakhir aku sebelum moving ke situ gitu. Jadi tapi ada muaknya juga dengan kafe itu, kayak ngerasa ada hate-nya, tapi sometimes pengen kembali lagi. Itu tempat yang paling bersejarah buatku sih. Penuh kenangan ya. Penuh kenangan. Beda Kamila pernah ke daerah Jalan Kaliurang gitu nggak di Yogyakarta? Aduh, di aku tuh Kamila atau Akrim nih? Kamila. Aku ke Jogja itu bisa dihitung pakai jari 2 kali kalau nggak salah, dan itu pun ya ke tempat itu aja, ke ini loh, apa sih titik nol ya? Oh iya, titik nol ya. Udah ke situ aja, nggak yang sampai explore kafe atau yang mana-mana gitu, aku nggak pernah.
Nah, sebenarnya si Akrim itu yang kafe arah yang diceritain tadi itu di Jakal KM5 gitu. Kan Jakal itu ada Jakal KM5, KM6 dan seterusnya gitu. Nah, itu di arah kafe Pandawa gitu kan. Ngomongin soal kafe, memang kayaknya gaya belajarnya Akrim ini nomaden gitu. Nah, Bener nih. ya kan, nomaden di entah di kafe, tiba-tiba udah di mana gitu kan belajarnya. Itu sebenarnya gimana sih, Krim? Apa ya, cara belajar kamu kan kuliahnya nih alhamdulillah sangat mulus meskipun penuh struggle ya. Pasti penuh struggle kan. Itu sebenarnya gaya belajar kamu tuh gimana nih sebenarnya? Oke, kalau ngomongin gaya belajar tuh, kalau aku lumayan cepet bosen sebenarnya. Pertama itu harus ada musik dulu. Terima kasih kepada Spotify yang mungkin biasanya buat playlist itu. Itu musik itu karena buat mendistrak aku biar fokus ke satu hal dan kerjain. Karena aku lumayan kinestetik anaknya. Paling betah itu mungkin 1 atau setengah jam. Jadi musik itu sangat membantu untuk membuatku fokus gitu. But sometimes ketika udah bosen harus pindah ke cafe. Jadi nggak everyday ke cafe. Beberapa kali itu seminggu 3 kali gitu. Karena tempat belajar itu harus menyenangkan gitu, tidak terpressure. Jadi harus menemukan tempat ternyaman. Ketika di kos emang sudah jenuh, ya carilah kafe yang paling nyaman di mana kayak gitu. Nah, kafe itu pun aku biasanya tipe-tipe yang tipe-tipe moodnya gimana. Kalau memang momen itu di hari butuh serius kayak gitu, berarti aku pergi ke kafe yang working space kayak gitu. Yang paling template-nya pasti diarah dan kafe-kafe yang memang musiknya itu sekedar instrumen kayak gitu. Dan di situ vibes-nya semuanya produktif. Tapi kalau memang pengen butuh escaping dan masih butuh serius, biasanya nyari kafe yang di pinggir-pinggir kali urang, yang view-nya masih dapat outdoor kayak gitu. Jadi selain bisa produktif juga melihat pemandangan sekitar tuh masih oke. Jadi tetap produktif sekalian main sedikit-sedikit kayak gitu. Gaya belajarnya sih lebih ke membuat belajar itu menyenangkan dan tidak terpressure gitu, dengan cara menemukan teman yang seperjuangan tuh kuliah dan menemukan kafe yang nyaman gitu. Oke. Wow. Yang nyaman banget gitu ya. Kayak harus cari nyaman banget baru kita bisa belajar gitu. Karena kamu yakin nggak, Mil, kalau sebenarnya Akrim itu adalah orang yang memang sangat sangat komitmen banget di dunia akademik ya kan. Kalau orang ngambil S2 apalagi seperti Akrim ini, pasti dia komitmennya sangat tinggi banget gitu loh ke dunia akademik gitu. Dan dia punya gaya belajar sendiri, dan menurut aku gaya belajar Akrim ini patut untuk ceritakan dan juga diajarkan juga ke nanti misalkan Akrim jadi dosen atau Banget. bekerja di mana gitu, itu patut untuk diceritakan gitu ya. Karena semua orang memang punya cara yang berbeda-beda untuk belajar gitu. Ya kan? Iya benar banget Ki. Menarik ya metode pembelajaran Akrim ini, ternyata dia seaktif itu. Maksudnya kayak biasanya kan orang kalau berisik-berisik itu nggak konsen ya. Justru Akrim itu suka yang kayak gitu ya. Sampai musik diputer sejam, Spotify sangat amat menjadi teman setianya dalam proses pembelajaran gitu. Nah, Akrim dari tadi aku mendengar, Akrim kan sering bisa dibilang seorang cafe hunter ya, atau cafe explorer gitu. Kira-kira pengalaman apa aja sih yang Akrim dapetin di Jogja gitu? Selain kafe-kafe yang oke, mungkin ada ya entah itu tempat wisata yang oke atau tempat-tempat lainnya lah gitu. Oke, di Jogja itu teman-temannya lumayan multicultural juga dari berbagai Indonesia. Meanwhile kalau di S1 dulu mungkin orang-orang Jatim dan luar Jawanya itu tidak seberapa banyak. Kalau di Jogja itu temennya lumayan beragam. Jadi selain belajar juga belajar culture baru, tidak hanya tentang culture Jogja, tapi juga culture teman-teman dari berbagai daerah. Seperti itu, berkenalan dengan makanan khas mereka, budaya mereka, cara beradaptasi mereka juga di Jogja sebagai perantau gimana, kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian hal yang menarik di Jogja itu kota budaya dan wisata. Jadi banyak hal baru yang aku dapatin juga tentang
kebudayaan Jogja dan semuanya. Datang-datang ke museum itu juga belajar hal yang baru. Mungkin seperti, oh dulu yang aku belajar di buku sejarah, sekarang aku datangin langsung nih gitu. Ya, Realnya gitu. jadi real. Jadi dan juga kegiatan-kegiatan anak mudanya itu movementnya juga banyak seperti itu. Jadi teman-teman untuk nanti buat rekomendasi ke teman kita atau siapapun yang mau ingin kuliah di Jogja itu bisa banget untuk kayak life balance-nya di akademik atau non akademik. Wow, salah satunya ketemu Sugi ya, temen yang beda Iya, suku nih, betul. dari suku Madura ya. Ya Iya, gitu. saya suka juga. Karena emang apa ya? Jawa nih, Sugi Madura. Ya, kan Gimana? Jogja itu emang kayak miniatur Indonesia gitu kan, dari Iya, segala betul, setuju banget. etnis, segala suku, bahkan berbeda budaya itu ada di Yogyakarta, bahkan juga banyak budaya-budaya gitu kan sebenarnya gitu. Jadi emang betul banget sih apa yang dikatakan Akrim gitu. Sebenarnya kamu setuju ya Akrim kalau kamu itu tinggal di Jogja butuh belajar sekitar 2 atau 3 tahun lah ya gitu ya sama proses wisudanya gitu. Itu adalah pengalaman yang mengubah hidupmu, Akrim. Betul, betul banget mengubah hidupku. Dan banyak karakter diriku juga berubah karena kan kita bertumbuh di lingkungan yang baru juga. Mungkin persona aku sebagai orang Jogja yang hidup di Jogja akan berbeda dengan Akrim yang hidup sebagai orang Jatim gitu. Ya. Karena kita itu beda tempat, mungkin akan beda penempatan diri dan karakternya yang muncul seperti apa gitu. Betul. Jadi ketika aku di Jogja itu kan belajar gimana respect kepada orang lain tuh tinggi juga gitu, menghargai perbedaan culture. Terus kemudian kalau di Jatim dulu banyaklah yang mengubah hidupku setelah S2 ini lebih bisa belajar banyak hal dan bisa berpikir lebih objektif lagi gitu. Oke, kalau boleh diceritain lebih lanjut itu sebenarnya apa aja sih yang berubah gitu, Krim? Kalau misalkan kamu sebelum di Jogja dan sebelum Jogja itu apa aja nih dampak? Sebenarnya pertanyaannya itu kayak dampak dari kayak kamu dapet LPDP dan juga belajar di Jogja selama 2-3 tahun itu sebenarnya bagaimana ini semuanya tuh mengubah hidupmu gitu dan keluargamu ya tentu saja itu. Oke. Mungkin yang paling bisa dirasakan itu teman-teman ketika kita kuliah merasa secure, tidak khawatir tentang dana, kita itu bisa fokus ke akademis. Itu Ya, poin yang benar juga. penting. Ya. Karena kita dapat beasiswa itu, makanya teman-teman LPDP itu pasti ambis untuk mengejar akademisnya karena tugasnya cuman kuliah. Ya udah fokus kuliah gitu. Dan pasti ada kegiatan-kegiatan penunjang lainnya biar life balance gitu. Tapi yang paling dirasakan itu adalah tidak khawatir tentang pendanaan dan di luar itu setelah lulus ini yang baru saya rasakan itu adalah value diri kita itu pasti meningkat gitu karena kita belajar 2 tahun, belajar banyak hal tidak hanya secara akademis dan akademis, secara background pendidikan kita juga makin tinggi kayak gitu. Terus improving skillnya juga karena manfaatkan kuliah S2 itu juga untuk beraktif di berbagai organisasi sosial, networking, dan lebih passionate juga di bidang pendidikan luar biasa. Kalau secara keluarga mungkin impact langsungnya nyata itu belum ada karena saya masih ongoing proses untuk apply kerja juga gitu. Tapi saya satu-satunya keluarga yang menempuh pendidikan pasca sarjana gitu, S2 masih satu-satunya gitu. Mungkin secara tidak langsung orang tua saya pasti bangga gitu. Pasti Kita banget tepuk sih. tangan ya, Keren banget, Krim. Anyway, Akrim jurusan apa sih, Krim, di UNY? Oke, pendidikan luar biasa. Oh, Ya, jadi pendidikan luar biasa itu pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang seperti gurunya anak-anak SLB. Cuma sekarang ada pendidikan inklusif. Jadi teman-teman kalau nanti adiknya satu kelas ada yang disabilitas atau berkebutuhan khusus, ada kemungkinan setelah itu juga pendidikan inklusif gitu. Dan ini ranahnya tidak hanya di lingkungan sekolah, sampai perguruan tinggi pun ada teman-teman yang disabilitas seperti itu. Jadi itulah fungsinya pendidikan luar biasa di Indonesia. Oh wow, ternyata pendidikan luar biasa ya, baru tahu. Iya, apa tuh? Kenapa tuh harus Iya. pendidikan luar biasa itu kenapa? Apa tuh kayak punya cerita apa nih Akrim kok bisa sampai pendidikan luar biasa Bener, yang dipilih gitu? Iya bener Oke. banget.
Pasti ini pertanyaan saya dari S1 ya. Pertanyaan aku yang dulu, kenapa sih ngambil PLB gitu? Apa sih PLB Oh ya, itu? sekarang Jadi sampai ceritakan ke sekarang kita tuh nih. jawabannya masih hampir sama kayak pertama itu panggilan hati ya. Jadi pertama kali Wah, aku ngambil PLB tuh ketika SMA sering lewatin SLB. Hampir selama 3 tahun itu ngelewatin SLB dan antara tertarik dan kasihan sama mereka tuh jadi satu gitu. Siapa sih mereka itu, gimana dan seterusnya gitu. Terus akhirnya direkomendasikan sama keluarga juga untuk ngambil jurusan pendidikan luar biasa. Nah, setelah masuk beneran menjadi lolos sebagai mahasiswa pendidikan luar biasa di UM, di situ juga bertemu teman-teman disabilitas dan mulai di situ merasa memang oh ini nih memang takdirku dan memang pilihan hidupku yang aku selama ini cari gitu. Bener-bener kuliah itu tidak hanya tentang materi tapi kita juga belajar empati, belajar tentang peduli dan semuanya terbentuknya dari sisi itu gitu. Jadi PLB itu lumayan jurusan itu banyak mengubah hidup saya gitu. iya ya. Jadi selain ada misi pendidikan juga ada misi sosial ya, Krim, gitu ya. Iya betul, betul sekali. Makanya sebenarnya Mil aku tuh kayak waktu awal kenal Akrim sampai sekarang itu dia itu passionate banget memang soal dunia pendidikan luar biasa. Bahkan riset-riset kita meskipun aku tuh kan jurusan sains akuntansi ya, tapi kita malah risetnya tentang pendidikan luar biasa gitu kan. Jadi memang passionate banget sih sebenarnya Akrim gitu. Dan setuju nggak kalau memang seorang itu komitmen di dunia pendidikan karena panggilan hati itu pasti perjalanannya itu akan sangat luar biasa gitu dan punya sesuatu yang mau dia bagikan gitu ke orang, sesuatu yang mau dia ubah dan sesuatu yang mau dia bagikan gitu. Dan aku yakin sih sebenarnya Akrim itu punya visi besar nih sebenarnya untuk Indonesia, karena ngambil S2 itu kan nggak gampang ya, itu kan sulit banget gitu. Dan itu bukan tujuan material gitu loh, karena lulus S2 pun itu belum tentu dapat kerja dengan langsung gajinya gede gitu. Tapi ini bukan tentang mahal material saja gitu, tapi Akrim ini pasti punya visi untuk Indonesia, dan aku yakin itu juga pasti udah dituliskan juga ya di essay waktu apply beasiswa gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, ya Kamil ya, kita kan kepo juga nih sebenarnya apa visinya gitu. Kan itu cuma tebakanku ya tadi ya. Meskipun aku yakin itu pasti ada, tapi apa yang sebenarnya visi Akrim untuk Indonesia itu gimana gitu? Terutama terkait dengan pendidikan luar biasa ya. Oke. Sampai saat ini tuh masih tertanam di hatiku. Sebenarnya dari awal itu kenapa sih daftar S2 gitu. Itu berawal dari keresahan pribadi. Benar-benar aku melihat teman-temanku di kelas itu dulu 2015 sampai 2019 masih kesulitan banget untuk kuliah dan mereka masih aksesibilitas dan anak-anak disabilitas di Indonesia itu masih banyak yang belum menyentuh pendidikan gitu. Padahal education for all. Dan disitulah aku harus S2 nih karena teman-temanku yang S1 mostly kembali ke sekolah menjadi guru kayak gitu. Makanya dari awal aku fighter dari APDP. Nah berawal dari itu tuh mimpiku yang selalu tertanam di diriku itu adalah apapun nanti pekerjaanku tapi tidak keluar dari ranahnya untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan di Indonesia. Jadi for long term itu adalah core yang aku pegang dan terlepas dari pekerjaan profesionalku apa. Oke, jadi selama di Jakarta gimana Mi? Krim? Agak ketuk-ketuk ternyata kami sama Krim. Namanya ya agak ketuk-ketuk. Selama di Jogja itu gimana? Kamu melihat di Yogyakarta itu kan pasti kamu pernah ke SLB gitu. Apa yang kamu ketahui gitu di sana? Pengalaman melihat dunia pendidikan luar biasa di Yogyakarta gitu ya. Oke, kalau di Jogja itu memang sangat bagus karena karena kota pelajar dan pendidikan. Jadi pendidikan SLB itu sering menjadi role model dari kota-kota di Indonesia lainnya, kayak gitu. Cuman secara umumnya di Indonesia
mereka itu ngambil hal yang bagus dari Jogja, tapi implementasinya itu masih butuh butuh struggling lagi gitu untuk di daerah-daerah, apalagi pemusatan pendidikan itu kan ada di Jawa seperti itu. Jadi menurutku masih butuh banget nanti dalam jangka panjang itu ada universitas baru atau program studi baru tentang pendidikan luar biasa, sehingga nanti kedepannya itu banyak SLB sekolah baru yang bisa diakses untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Yap, siap. Mulia sekali ya. Berarti SLB itu ada S1, ada pendidikan tingginya ya, ada S1 juga untuk anak SLB-nya loh ya. Gini, sebenarnya mereka bukan untuk S1-nya, tapi anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa mengakses pendidikan lebih banyak, dan kemudian harapannya itu karena pendidikan luar biasa itu jurusannya masih terbatas di beberapa pulau di Indonesia. Nah, harapannya nanti ke depannya ada program studi itu, kampus-kampus mau membuka program studi PLB gitu pendidikannya. Jadi ada guru baru program studi ini menciptakan guru-guru baru dan sehingga menciptakan pendidikan yang lebih banyak gitu. SLB baru tuh muncul seperti itu. Ya, dan aku udah ngebayangin Akrim itu akan menjadi bagian dari proses melahirkan program studi pendidikan luar biasa di banyak tempat di Indonesia ya. Pasti tempat berkontribusinya Akrim untuk Indonesia nanti tidak hanya di satu tempat ya, aku yakin ya. Meskipun misalkan nanti Akrim jadi dosen nih misalkan di Surabaya gitu, tapi efek dari adanya Akrim dengan upaya dia berkontribusi ke Indonesia itu tidak hanya di Surabaya, tapi multiple efek gitu. Apalagi Mil, dia udah ke Thailand Mil gitu. Dia udah ke Thailand, ke Bangkok kemarin. Pasti dia membawa cerita atau ide-ide tentang pendidikan luar biasa di Indonesia gitu ke kancah internasional ya. Itu gimana Krim? Kemarin ke Bangkok itu gimana tuh? Conference ya? Betul, conference itu pun juga my first flight untuk negeri juga karena LPDP. Jadi banyak banget privilege yang aku dapatkan dan harus dimanfaatkan juga dengan sebaik-baiknya untuk luar negeri juga. Dan di situ aku bertemu dengan beberapa relasi dari keluarga dari negara lain, dan pasti Indonesia itu masih butuh berproses. Bahkan dari Filipina itu mereka lebih bagus untuk satu dua langkah tentang pendidikan luar biasa kayak gitu. Tapi untuk saat ini di Indonesia itu masih lebih baik, tapi berprogresnya pelan-pelan, tidak langsung signifikan. Semuanya itu dari proses kebijakan dan semuanya itu pelan-pelan. Dari aku dulu 2015 sampai sekarang itu orang-orang sudah mulai aware tentang pendidikan inklusi, tentang anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi bisa tertinggal itu tidak apa-apa, asalkan nanti tetap berproses untuk mewujudkan hak disabilitas dan pendidikan di Indonesia. Ya, kira-kira kalau misalnya kamu nih kasih kesempatan buat ngomong langsung atau menyampaikan sesuatu ke pemerintah kita nih, kira-kira apa sih yang pengen kamu sampaikan? Secara nih kamu udah melanglang buana kemana-mana, termasuk ke Bangkok itu tadi, pastinya udah banyak banget ya pengalaman lah yang kamu dapetin. Kira-kira kamu mau ngomong apa nih kalau misalnya ayo sini Akrim ngomong gitu, pemerintah memberikan kamu kesempatan untuk ngomong sesuatu. Oke, sebenarnya kalau dari segi akademisi, apapun research-nya itu semoga lebih impact di lapangan. Itu pertama, baik bagi guru ataupun anak berkebutuhan khusus ataupun apapun itu bentuknya. Kalau dari segi pemerintah itu dalam membuat kebijakan lebih melibatkan praktisi guru dan dalam membuat kebijakan gitu. Biasanya mereka, saya belum tahu proses seperti apa, tapi yang saya rasakan sebagai guru, apa yang dilakukan oleh tim pembuat kebijakan dan di lapangan itu sometimes tidak match gitu. Banyak hal administrasi yang dilakukan oleh guru dan porsi idealnya seperti apa. Karena Indonesia itu pendidikannya tidak sama, ada yang sangat timpang banget, ada yang bagus gitu, apalagi pusatnya di Jawa, sedangkan di Indonesia itu kondisinya macam-macam seperti itu.
Setuju banget sih sebenarnya. Di dunia akuntansi sendiri itu memang banyak penelitian-penelitian yang menurut orang-orang, menurut para akademisi itu jauh dari impact ke praktek gitu loh. Gitu Iya, kan. benar-benar. Nah, jadi aku setuju banget tadi yang disampaikan Akrim bahwa jangan-jangan riset tentang, aku bilang jangan-jangan ya, karena aku kalau riset tentang pendidikan luar biasa aku belum explore ya. Jangan-jangan banyak riset tentang pendidikan luar biasa di Indonesia, banyak banget, tapi dampak ke prakteknya itu minim gitu ya akhirnya. Masih Dan kurang. kamu juga berharap ya tadi kalau riset-riset dari akademisi dan juga praktisi tentang pendidikan luar biasa di Indonesia itu lebih impactful ke praktek gitu. Gitu. Betul banget. Jadi apa ya, kan sebenarnya secara riset itu di Indonesia kalau sebagai dosen atau apapun itu tujuannya itu macam-macam gitu. Apapun apakah sebagai portofolio atau memang beban administrasi atau itu ataupun memang hal lainnya. Tapi pasti pun ada impact-nya langsung itu tidak langsung kayak gitu. Tapi bagiku itu kenapa sebenarnya saya tuh lebih passionate di organisasi sosialnya. Ada masalah apa baru saya teliti, baru di situ kan menemukan solusinya kayak gitu. Mungkin beda POV lagi dengan teman-teman yang di bidang akademisi kayak gitu. Tapi kondisi di lapangan itu lebih membutuhkan action yang banyak dari penelitian-penelitian ini. Jadi harapannya guru-guru di Indonesia, guru SLB ini dapat impact yang baru tentang metode baru, apapun yang baru dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang bagus itu juga dari hasil penelitian ini gitu. Jadi semoga sih harapan kedepannya nanti apapun penelitiannya itu tetap melibatkan tim praktisi guru di lapangan. Nah, ya, jadi kita berharap banget ya Mil ya agar Akrim ini nanti bisa menjadi pelopor dari agar riset-riset tentang pendidikan luar biasa itu lebih impactful lagi gitu ya ke Indonesia gitu dan dibawa ke kancah internasional juga gitu ya. Karena sebenarnya itu yang disampaikan Akrim tadi, kalau di Filipina ya Akrim katamu lebih maju ya pendidikan luar biasa di Indonesia gitu. Oh ya, Filipina. Karena memang sangat challenging banget sih ya tentang pendidikan Indonesia, karena Indonesia itu sangat luas, sangat beragam gitu. Jadi apalagi tentang ketimpangan yang tadi disebutkan oleh Akrim masih terpusat di Jawa gitu ya. Berarti udah pernah nge-explore atau mengkaji tentang pendidikan luar biasa di area Indonesia Timur atau Indonesia Barat gitu, Akrim? Oke, kalau secara langsung itu belum pernah, tapi kebetulan satu kelas itu dari berbagai daerah, dari Sulawesi, dari NTB, dari Sumatera, dengan teman-teman aku itu banyak yang merintis sekolah luar biasa di daerahnya masing-masing. Ya berawal dari kayak muridnya 1 atau 2 atau 3 dengan keterbatasan akses, tapi mereka tuh selalu berjuang karena niat tulus untuk anak-anak berkebutuhan khusus kayak gitu. Makanya kondisi di luar Jawa itu masih banyak tantangannya. Makanya harapan kedepannya itu ya kembali lagi lebih butuh kolaborasi banyak pihak juga untuk mewujudkan pendidikan ini, karena pasti tidak ketika kita punya satu visi atau tujuan itu tidak bisa diwujudkan sendiri. Bahkan di sekolah-sekolah pun banyak ya bukan dari pendidikan luar biasa gitu. Jadi it's okay untuk background pendidikan apapun selama niatnya tulus untuk mengajar gitu pasti bisa. Gitu. Jadi kolaborasi itu penting. Dan hal yang pertama itu dari hal terkecil itu teman-teman saya tuh minimal aware apa jurusanku dan tujuannya apa. Makanya saya berani kayak sebenarnya di IG itu pengen dikenal sebagai Akrim yang memang passionate dalam pendidikan luar biasa. Oh, jadi Akrim siap ya Krim ditempatkan di mana-mana nanti ya. Insya Allah ya. Siap. Oh iya, ini kayaknya mau jadi menteri sosial nih Akrim. Ya. Boleh. Kalau aku melihat saya ini kayak menteri sosial banget nih. Iya kan? Ya amin ya Mil ya. Amin. Karena betul, karena untuk mencapai visi yang sangat besar seperti itu, kita sebenarnya bisa berkontribusi dan menggapainya dengan cara apapun gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ingin berdampak lebih
besar lagi kita misalkan jadi menteri gitu. Iya benar. Boleh itu. Amin. 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 Ya gitu ya. Gitu. Nah kembali lagi ke LPDP-nya nih ya. Nah, seperti yang kita dengar gitu ya dari Akrim bahwa LPDP itu bukan hanya tentang LPDP yang pembiayaan beasiswa LPDP untuk Akrim gitu. Bukan hanya soal tentang Akrim aja gitu ya, tapi itu tentang Indonesia gitu ya Akrim ya. Betul. Gitu. Tentang Indonesia gitu. Makanya Akrim mau memperjuangkan itu gitu karena it's not about me but it's all about Indonesia gitu. Gitu. Nah ngomongin soal LPDP lagi gitu, kan pasti banyak nih ya Krim yang juga punya latar belakang seperti kamu, mungkin pendidikannya S1-nya itu pendidikan luar biasa dan dia agak ragu mungkin gitu ya mau ngambil S2 pendidikan luar biasa gitu. Nah, pesan kamu ke mereka agar mereka itu yakin untuk ngambil S2 pendidikan luar biasa di Indonesia ataupun di luar negeri, apa kira-kira pesanmu kirim ke mereka gitu agar mereka yakin gitu? Oke, jadi sebenarnya ini juga kegelisahan aku dulu, apakah aku harus kelas major kuliah di UGM ambil psikologi atau linear sekarang di S2 kayak gitu. Dan itu sampai lulus kemarin pun masih menjadi pertanyaan apa sih bedanya ketika aku di S1 S2-nya linear dan tidak seperti itu. Secara di Indonesia itu secara administrasi lebih menguntungkan memang linear. S1 S2-nya itu sama. Seperti itu. Tapi bukan berarti ketika S2 yang cross major ini tidak bagus gitu. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi untuk menjadi ahli dan passionate itu harus banget mengambil S1, S2 linear. Karena S1 dulu itu kita masih belajar tentang basic-basicnya aja, belum mendalam. Ketika S2, kita belajar tentang penelitian dan semuanya itu lebih mendalam lagi. Kemudian lebih merasa yakin bahwa ini di bidangku gitu. Dan hal-hal baru yang belum didapatkan di S2 itu banyak banget. Dan ibarat S1 tuh mungkin ngerasa berapa persennya, baru S2 banyak hal yang baru. Karena ketika S2 itu bertemu dengan para profesor dan para dosen yang dari luar negeri juga banyak seperti itu. Jadi kalau dari aku POV-nya S1 S2-nya linear, aku rekomen banget untuk tetap ngambil linear karena secara administrasi menguntungkan juga, secara passion dan background pendidikan itu lebih mantap gitu istilahnya. Jadi memang jadi ahlinya. Oke, gitu. Jadi itu adalah pesan ya untuk nanti siapa tahu Kamila nih mau ngambil S2 pendidikan luar biasa atau temannya Kamila ya atau teman-temanku juga nanti itu adalah pesannya untuk mereka gitu ya. Tapi kalau secara umum apa nih pesannya Krim kayak misalkan nih aku mau daftar LPDP lagi gitu. Kayak pesan ke orang yang mau daftar LPDP itu apa nih pesan yang ingin disampaikan oleh Akrim yang sudah mengalaminya, mendapatkannya dan juga menyelesaikannya gitu. Oke, kalau dari semua perjalananku LPDP journey dari pertama kali yakin sampai sekarang sudah wisuda, itu yang pertama itu tekad yang kuat gitu. Itu core dari semua ketika kita ups and down daftar gitu. Tekad yang kuat, kenapa sih harus S2 gitu, kenapa harus beasiswa LPDP. Terus kemudian yang kedua itu best preparation. Jadi long preparation itu makin baik juga karena nanti intake-nya pun ketika sudah menjadi awardee bisa ditularkan lagi kepada calon-calon awardee. Dan yang ketiga itu yang paling penting adalah harus menyisipkan ikhlas dan low profile.